Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai pilihan kata atau biasa disebut dengan diksi. Yang pertama, pengertian pilihan kata. Pilihan kata adalah aktivitas memilih kata secara tepat dan tepat untuk menyatakan maksud dan tujuan kepada pendengar atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, ada fungsi pilihan kata atau diksi. Yang pertama, bantu audiens atau pembaca agar dapat memahami apa yang dikatakan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan kegiatan komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan benar. Dan yang keempat, diksi menjadi simbol dari ekspresi yang ada dalam ide. Selanjutnya ada prinsip pemilihan kata. Yang pertama, harus menggunakan kata-kata yang baku. Yang kedua, harus mengungkapkan pengertian yang tepat. Yang ketiga, kata dan bentuk sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan. Yang keempat, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang biasa digunakan di lapangan. Yang kelima, kata-kata yang digunakan bersifat netral. Yang keenam, kata dan istilah bahasa asing harus dihindari sebisa mungkin. Yang ketujuh, harus menggunakan kata atau istilah ilmiah. Yang ke-8, pemahaman kata dan istilah asing harus konsisten. Dan yang ke-9, jika kata bahasa Indonesia yang belum umum digunakan untuk menggantikan bahasa atau istilah asing, maka bahasa atau istilah asing tersebut harus dimasukkan ke dalam tanda kurung dan cukup satu kali saja penggunaannya. Pengertian makna. Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dalam suatu kata. Jadi, makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu. Macam-macam makna. Berdasarkan jenis semantik, ada dua, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi, alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya referens. Dibagi dua macam, makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensial atau acuan sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. 3. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa. A. Makna konotatif. Makna konotatif adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya. B. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. 4. Berdasarkan ketepatan maknanya. A. Makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. B. Makna khusus. Makna khusus adalah makna kata atau istilah yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Perubahan makna kata. Bahasa itu dinamis. Suatu bahasa dapat tumbuh berkembang, berubah, mengglobar seiring berkembangnya zaman. Faktor-faktor penyebab perubahan, ilmu dan teknologi, sosial dan budaya, perbedaan bidang pemakaian, perbedaan tanggapan, adanya penyingkatan, pengembangan istilah, adanya asosiasi, dan proses gramatikal. Macam-macam perubahan makna. Yang pertama yaitu meluas atau generalisasi. Cakupan makna kini lebih luas daripada makna yang lama. Yang kedua, menyempit atau spesialisasi. Cakupan maknanya lebih sempit atau terbatas. Yang ketiga, membaik atau amelioratif.
yaitu proses perubahan makna yang membuat makna kata yang baru dirasakan lebih tinggi atau baik dibandingkan makna kata lama. Yang keempat yaitu memburuk atau peyotatif. Proses perubahan makna yang membuat makna kata lebih rendah nilai bahasanya dibandingkan nilai makna kata lama. Kelima ada sinestia, yaitu perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Pengecap, pendengaran, atau penglihatan. Ada asosiatif, yaitu perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Idiom merupakan ungkapan bahasa berupa gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Kesalahan pemakaian kata. A. Kesalahan penggunaan kepanjangan, singkatan, dan kependekatan. Contoh, penggunaan kepanjangan. BNN adalah kepanjangan dari Badan Narkotika Nasional. Salah. Yang benar, kepanjangan dari BNN adalah Badan Narkotika Nasional. Contoh penggunaan kata singkatan. TNI, singkatannya adalah Tentara Nasional Indonesia. Salah. Yang benar, TNI singkatan dari Tentara Nasional Indonesia. Contoh penggunaan kependekan. Hardiknas, kependekannya dari Hari Pendidikan. Salah. Yang benar, Hardiknas kependekan dari Hari Pendidikan Nasional. B. Kesalahan pemakaian kata dengan, di, dan ke. Contoh, sampaikan salam saya dengan Dani. Tolong berikan buku ini ketika. Kata dengan dan ke pada kalimat di atas harusnya diganti dengan kepada. Dokumen itu ada di kita, seharusnya pada. C. Kesalahan pemakaian kata berbahagia. Contoh, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk menyaksikan peresmian hotel kami. Salah. Yang benar, pada kesempatan yang membahagiakan ini, kami mengajak hadirin untuk menyaksikan peresmian hotel kami. D. Kesalahan pematang gabungan kata yang mana, di mana, daripada. Contoh, marilah kita dengarkan sambutan yang mana akan disampaikan oleh Pak Lurah. Salah. Yang benar, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Lurah. Demikian tadi sambutan Pak Lurah di mana beliau telah menghimbau kita untuk tekun bekerja. Salah. Yang benar, demikian tadi sambutan Pak Lurah. Beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Marilah kita perhatikan kebersihan daripada lingkungan kita. Salah. Yang benar, marilah kita perhatikan kebersihan lingkungan kita. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Sebelum itu kami mempunyai pantun, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.